seperti biasa janji 3 minggu, 2 minggu yang lalu kita satu kali materi recap ya semuanya untuk tugas praktikum itu harus sudah semua, sudah seluruh materi juga sudah, tapi pasti habis tahun baru dengan kalian saya juga lupa gitu ya. Nah, kita mungkin recap aja seluruh materi semuanya, mungkin yang setelah UTS aja biar nggak kebanyakan. Yang stratigrafi ekspektasi kan. Nah, itu sebenarnya kita santai aja. Eh, saya pengennya kalian tuh ngerti di sana bukan buat tugas banget ya. Karena so in the end juga korelasi itu muncul di UAS gitu ya. Yang mana itu kalian harus ngerjakan di kertas. Nanti ujiannya di kelas ya seperti biasa minggu depan ujiannya di kelas. Ada satu soal korelasi, kalian bawa pensil warna dua atau apa yang pokoknya yang dua warnanya bebas merah, biru, hitam, hijau, apalagi kuning oranye, jangan kuning oranye deh. Kuning ungu ya kayak gitulah pokoknya. Saya maunya kalian ngerjakan sendiri dan kita ngerti bareng-bareng. Jadi nanti kita fokus hari ini recap seluruh materi, and then kita coba latihan kelasi ya. Jadi tolong banget ini yang nggak ngerti juga, tolong ditanya kenapa, karena korelasi itu nanti kalian kerjain di kertas sendiri. Susah buat nanya AI, nanya itu gitu ya, karena kan di kelas gitu ya, mau nyontek juga susah gitu. Ya nggak tahu sih, kalau hebat mungkin bisa-bisa ya. Tapi ya jauh lebih cepat untuk mengerjakan sendiri karena waktunya nanti akan singkat banget. Karena seperti biasa ketika ujian di kelas itu di ITB juga biasanya waktunya singkat sengaja. Kenapa? Karena biar nggak ada time untuk nanya kanan kiri ya. That's why tolong korelasi di ngertiin banget, ditanya yang nggak ngerti nanti, karena itu akan 50% nilai UAS kalian gitu ya. Karena materinya harusnya kalian, saya pikir ya udah menguasai ya. Oke, jadi kita mulai aja langsung nggak buat ujian untuk itu. Kalau link tugas minggu ini nanti kita ini ya, kita kirim, saya kirim pas habis kelas aja kali ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk ujian misal teknis, ada yang mau ditanyakan dulu besok untuk minggu depan gitu ya. Jadi di kelas nanti ada esai. Nah, esainya paling G-form ya, jadi tetap bawa HP atau laptop. Jadi G-form karena susah gitu ngoreksinya kalau foto-foto ya. Jadi G-form aja sama nanti kertas satu itu kalian foto. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk materi? Oh, harus dulu. Jelas Semangat, Bang. semangat, semangat. Tahun baru. Semangat, semangat, semangat. Oke, jelas ya. Jelas kita itu dulu. Kita review dulu materinya. Jadi untuk stratigrafi sendiri kita udah belajar ya. Kita udah, karena ini ada sedimentologinya jadi ini, sebelum UTS kita udah belajar tentang sedimentologi ya di sini. Jadi ada gabungan sedimentologi. Kita belajar tentang ini ya tadi, Lito, Bio dan Krono. Ini selarasan juga ya. Kalau kalian lupa itu kan ada 4 gitu ya, tidak selarasan. Bahwa intinya ketidakselarasan itu adalah ada batas waktu gitu ya. Nanti bentuknya apa aja kalian harusnya masih ingat. Kita juga udah belajar tentang fasies gitu ya. Bagaimana apa pembeda antara fasies satu dengan yang lain secara litologi dan secara biologi gitu ya, secara fosil gitu. Untuk kolom stratigrafi kita udah belajar berbarengan dengan korelasi gitu ya. That's why hari ini kita akan coba review semua materi stratigrafi gitu agar kalian ingat semuanya. Jadi mungkin eh,
Paling basic dulu ya kita balik lagi ke dasar karena ini paling basic. Harusnya kalian masih inget juga, tapi nggak apa-apa. Spotify Rap. Nah, ini kita stratigraphy rap ya. Oke. Nah, jadi stratigraphy itu matkul apa sih gitu ya? Kita yang kita udah pelajarin itu matkul apa sih sebenarnya ya? Jadi kan stratigraphy itu adalah matkul yang membahas tentang pelapisan batuan. Yang mana batuannya itu adalah mostly yang kita pelajari batuan sedimen. That's why kita sebelum UTS kita belajar sedimentologi dulu agar kalian tahu batu-batunya apa wae gitu ya, apa saja pelajari ya. Kalian sudah deskripsikan. Nah, kita sudah belajar dulu nih gimana nih isinya, bagaimana mengelompokkan klasifikasinya, apa bedanya gamping dengan batu pasir. Mengerti bagaimana kita mendeskripsikan, mengelompokkan dan mengklasifikasikan batuan tersebut, baru kita cari hubungannya, hubungan perlapisan batuannya, ya, bagaimana dari bawah ke atas. Untuk melihat urutan apa hubungan relatif batuan, gitu ya, kita bisa menggunakan tiga cara, kan, litostratigrafi, korelasi secara batuannya saja, secara ciri-ciri batuan, dan juga biologinya, fosil-fosilnya, dan juga secara waktunya. Nah, kita belajar tiga hal yang berbeda, ya. Nah, dan terakhir adalah kita akan membahas urutan proses terus. Nah, ini kita udah belajar juga bahwa bahwa ketika batuan terbentuk dari bawah ke atas, apakah ada ketidakselarasan? Oh, kalau ada batu gamping, berarti prosesnya di mana? Dan lingkungannya di mana kalau ada batu gamping? Soal saya tanya. Kemungkinan besar kalau ada batu gamping. Dan mau jawab dulu? Kita recap ya, jadi tolong interaktif dulu kita terakhir kita bertemu. Kalau misal kita kan mau membahas proses dan lingkungan pembentukan, ya. Misal kita pasir gitu ya, di bawah pasir, di atasnya ada gamping, ya ada shell di antaranya. Gimana proses pembentukannya? Gimana lingkungannya? Hanya aja pasir sama gamping gitu. Gimana menurut kalian? Kalian harus paham dulu nih. Lingkungannya gimana? Pasir itu, jadi bawahnya pasir, shell, terus gamping. Saya coba bawa, jadi urutan ke atas gitu ya. Nah, itu kan kita harus tahu proses pembentukannya gimana tuh. Dari bawah ke atas. Coba ada yang mau jelasin dulu. Kita, ini ya, interaktif ya. Jadi saya tahu kalian masih kurangnya di mana misalnya. Dan mau jawab dulu. Nah, kalau kalian, saya tanya gitu. Ya, misal soalnya kayak gini. Ini kemungkinan jadi soal ya, misalnya. Dan ini kan ada juga di tugas kalian kemarin kan. eh, kolom-kolom kayak gini kan. Nah, saya punya tiga batuan ke atas ini. Kalau ada soal, saya tanya, jelaskan menurut kalian bagaimana proses dan lingkungan. Misalnya ada dua, misalnya kayak satu dulu deh. Jelaskan menurut kalian bagaimana pembentukan dan prosesnya, gitu ya. Nah, bisa kita punya batu pasir. Nah, yang diendapkan di lingkungan apa? Ya walaupun informasinya sangat sedikit ya di sini, tapi kan kita bisa kira-kira. Ini anggap aja tidak ada batas waktu, jadi dia selaras diendapkan pada waktu. Ada gap waktu. Pasir, lempung, baru gampang bisa kita ceritain di sini. Coba saya pengen dengar menurut kalian gimana?
Kita punya pasir, terus jadi shell, terus jadi gamping. Ada pantai, terus jadi laut. Menurut kalian gimana sih? Ada apa aja yang bisa kalian ceritain? Mau ngomong dulu? Jangan malu-malu, nggak apa-apa, santai banget ini. It's okay. Pak, izin, Atau cek? Ah ya, boleh boleh, Wahyu. izin dulu Pak. Mungkin awalnya itu eh, area tersebut itu adalah lepas pantai yang tenang begitu Pak. Kemudian lingkungan tersebut berubah menjadi area pantai atau sungai yang lebih Hmm, berenergi. Di situ barulah terbentuk batu pasir Pak. Dan terakhir, akhirnya permukaan laut naik jauh menutupi area tersebut Pak karena oke. eh, kenaikan permukaan laut mungkin atau lain sebagainya Pak. Dengan laut dangkal yang Iya. jernih, itu memungkinkan pembentukan terumbu karang atau endapan biologis seperti batu gamping Pak. Terima kasih. Oke, Mungkin itu dari saya good Pak. good. Ya, itu ya. Sip, bagus bagus ya. Simpel aja jawabnya kayak gitu. Jadi saya tuh pernah pernah tadi pertanyaan Wahyu bagus itu ya, jawabannya bagus banget. Jadi yang lain tolong disimak gitu ya. Oh, udah oke jawabannya kayak gitu, simple, padat gitu ya. Nah, jadi kita tuh ketika kita melihat batuan kita bisa cerita dulunya di tempat ini nih kayak gini gitu loh. Jadi intinya stratigraphy itu kayak gitu. Nah, apa fungsinya nanti? Jadi ketika kita tahu di sini dulu kayak gini, kita bisa ngira-ngira akhirnya. Oh, jadi kalau umurnya segini dia akan gamping di sini. Nah, yang mana in the end kalian sebagai teknik perminyakan dan geofisika kan akan mencari sesuatu di sini. Ilmu ini tidak akan berkembang kalau tidak ada duitnya di sini ya. Jadi bodo amat orang belajar batu pasir, bodo amat belajar batu gamping kalau nggak ada duitnya di sini. Nah, nah, yang mana pasir ini, gamping ini akan mengis akan menjadi reservoir yang baru, yang baik gitu ya, yang bagus dan diisi oleh hidrokarbon. Nah, that's why kita harus tahu nih sejarahnya gimana. Oh, gamping harus selalu ada hidrokarbon? Enggak, itu nanti banyak ya matkul sendiri. Bagaimana dia bisa migrasi, geologi minyak bumi ya, itu nanti ada juga materinya. Matkulnya beda. Bagaimana dia biasa ngisi. Tapi di sini kalian harus tahu dulu bahwa dia ngisinya mostly di reservoir kalau yang konvensional. Shell-nya ini adalah pembentuknya, source-nya, sumbernya. Nah, tapi bagaimana dia menjadi source? Nah, itu ada matkul sendiri ya. Nah, itu, that's why kita harus tahu nih, oh pembentukannya kayak gini. Jadi kurang lebih di daerah tersebut cerita geologinya itu seperti ini. Dan akhirnya kita akan tahu, dan akhirnya kita akan tahu bahwa dengan cerita geologi seperti ini, kita akan tahu di mana saja target kita kemungkinan akan berada. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Kenapa orang bisa mempelajari ini, gitu ya. Walaupun nanti ada di benak diri kalian yang merasa apa sih ngapain sih belajar batu pasir gitu banyak di sana gitu kan banyak di pinggir jalan itu ngapain ya karena ini ya karena kita nggak peduli sama batu pasir di pinggir jalan kita peduli sama batu pasir di sebuah tambang batu pasir kita peduli gamping ya di tambang gamping kita peduli batu bara di tambang batu bara kita nanti ada minyak di sini ya jujur-jujur aja deh kita butuh duitnya gitu ya dari sini ya supaya itu mindset yang jelek ya. Nah, tapi ya itu tujuan yang pertama. That's why kita harus mempelajari semua hal ini dan ini adalah tools kita untuk mengetahui di mana saja bagaimana proses pembangunan. Jadi pertanyaan jawaban waktu tadi udah sangat baik, gitu ya, seperti itu. Jadi ada juga ketika ini ya pengalaman bahwa ada orang yang masih salah gitu memahami gitu kan. Kan misalnya kita punya batu gamping di tengah misalnya dekat kota Bandung itu kan ada batu gamping. Gitu. Yang mana kan kalau kalian lihat di Bandung, Bandung loh, Bandung itu gunung kan sekarang kan 800 meter di atas permukaan laut gitu, nggak kayak Ambon yang di pinggir laut. Gitu. Tapi kok kita punya gunung yang isinya batu gamping semua. Berarti kan di dahulunya di daerah situ itu kan pernah jadi laut, ya kan pernah jadi laut dangkal. Terus dia terangkat batu gamping jadi sekarang dia di atas darat ini si batu gamping tersebut.
That's why jangan sampai ngira kok ada batu gamping di atas gunung. Ya enggak gitu. Ya berarti dulunya di sini laut dong. Nah, simpel aja kayak gitu. Sama juga kayak ada orang yang bertanya, kenapa ada batu gamping? Kenapa sih ada fosil kerang di atas Gunung Himalaya? Gitu kan. Ada orang yang berteori, kalau kita nggak punya ilmu ini ya, oh berarti sempat ada banjir bandang besar yang sampai seluruh Himalaya pun tenggelam. Gitu. Makanya ada kerang di atas itu. Ya make sense gak gitu? 8 kilo laut bisa setinggi itu ya. Hampir nggak make sense kan? Nggak make sense kan itu kan? Karena tidak ada buktinya gitu. Nah, orang bilang, oh itu buktinya ada kerang di atas gunung ya. Enggak, berarti kan kalau jawaban yang lebih make sense dan lebih mungkin untuk terjadi adalah bahwa Gunung Himalaya itu dulunya adalah itu laut gitu, laut terus dia terdorong lalu terangkat gitu kan. Yang mana kalau kita lihat gitu ya, kan misalnya ini lempeng India, ini kita punya lempeng Asia gitu kan. Nah, awalnya kan lautnya di sini nih. Nah, terus kan dia makin mendekat gitu. Jadi mendekat ya jadi terangkat gitu kan. Yang lautnya di sini terus jadi terangkat gitu dia. Jadilah Himalaya gitu. Ya dulunya si kerangnya terendapkan pas dia masih laut. Nah makanya kalau kita lihat ke atas Himalaya banyak nih kerang di sini. Gitu kan. Kalau kita nggak, jadi orang, oh iya bener lah dulu ada banjir besar sampai ke atas Himalaya gitu ya. Ya itu kalau kalian masih seperti itu berarti kalian belum lulus stratigrafi gitu ya. Oke. Nah, basic lagi, jadi beberapa prinsip stratigrafi itu yang kita bahas gitu ya. That's why saya bilang kalau percaya ada kerang karena banjir itu nggak lulus stratigrafi. Kenapa? Karena kita ini prinsip stratigrafi yang paling pertama adalah uniformitarianism. Apa yang terjadi di masa sekarang juga terjadi di masa lalu. Makanya katastrofisme itu walaupun ia ada juga sering terjadi, tapi tidak bisa selalu menjadi jawaban. Jadi ketika kita mencari suatu jawaban dari suatu pertanyaan, misalnya pada contohnya kerang ada di atas Gunung Himalaya, gitu ya, kita baik tuh prinsip ini. Apa yang terjadi sekarang juga terjadi di masa lalu, gitu. Ya, berarti kan yang sekarang terjadi adalah gunung itu masih terbentuk karena adanya lempeng, gitu kan, pergerakan lempeng. Ya berarti dulu kita menggunakan prinsip itu, gitu. Ya, intinya uniformitarianism itu. Pola berpikir itu seperti itu. Oh, sekarang gunung terbentuk gara-gara ini nih, lempeng nih. Oh, berarti zaman dulu kayak gitu juga. Oh, berarti Himalaya itu terbentuk karena pergeseran lempeng. Oh, berarti kerang itu ada di atas karena dulunya laut gitu. Terangkat itu cara berpikirnya ya, prinsipnya. Nah, dan itu juga nanti kita juga ada prinsip kedua itu steno. Kita akan tanya lagi ya karena UAS kan. Steno itu adalah prinsip yang menyatakan hubungan antar lapisan batuan. Jadi ketika kita melihat lapisan batuan, kita menggunakan prinsip ini nih. Jadi kita nggak bisa asal gitu ya, nggak bisa asal batuan itu pada awalnya pengendapannya kayak mana gitu kan, kayak gini kayak gitu gitu kan. Nah, dengan prinsip ini kita lumayan ada guidance gitu. Oh bahwa batuan pada awalnya terendapkan secara horizontal gitu. Jadi kalau dia miring, kemungkinan besar udah ada deformasi. Ada yang terjadi di sana. Gitu. Ya ketika kita ngelihat batu gamping di atas Gunung Himalaya gitu ya, nggak mungkin kita kita lihat batu gampingnya masih horizontal, impossible karena ada deformasi. Karena si batu gampingnya itu udah keangkat. Nah itu deformasi itu seperti itu. Gitu ya. Lalu kita punya superposisi yang di bawah itu tuh lebih tua daripada yang atas ya. Simpel aja kita kita naruh buku gitu ya. Yang bawah itu ya pasti akan ada dulu dibanding yang atas ya. Masa dia bukunya terbang gitu ya. Kalau misalnya ternyata lapisannya udah nggak horizontal, ya berarti kemungkinan superposisi ya nggak mungkin eh, yang bawah itu belum tentu lebih tua gitu ya. Karena apa namanya? Karena sudah ada deformasi. Nah kalau lateral continuity ini memang suka membingungkan gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak belajar tentang pembentukan cekungan gitu. Tapi intinya si sedimen itu akan terus terendapkan sampai batas cekungannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya laut, kayak tadi saya kasih contoh ya di slide sebelumnya,
Nah, ini kan eh, lempeng Asia, lempeng Asia, lempeng India ya. Nah, di antara kan ada laut nih. Ini kan cekungan ya kasarnya. Nah, misalnya. Ya, berarti si endapannya itu akan terendapkan sampai batas cekungannya ini, maksudnya itu. Ya, jadi dia nggak mungkin akan terendapkan sampai ke atas itu gitu kan. Ya, karena sangat susah secara fisik gitu ya. Untuk dia terendapkan di atas sana juga. Ya, cekungannya yang ini gitu. Karena di atas ini tempat dia erosi, bukan dia tempat dia terendap. Lalu belajar tentang hukum Walter. Nah, Walter itu apa kalau masih ingat gitu ya? Hukum Walter itu adalah hubungan relationship secara vertikal dan lateral. Nanti ada slide tadi ya, di akhirnya kita jelasin lagi. Lalu tentang William Smith, tentang phase change. Gitu. Bahwa phase change dan serta faunal succession. Ya, bahwa perubahan fasies juga ada perubahan fosil gitu ya intinya. Jadi perubahan fosil itu menunjukkan bahwa adanya perkembangan dari bumi ini gitu ya bahwa makhluk hidupnya berkembang, endapan batuannya juga berkembang. Nah, ini uniformitarianism saya sudah jelasin tadi kita skip aja. The present is the key to the past gitu ya intinya. Jadi intinya tuh menyatakan bahwa hukum alam yang ada juga terjadi di masa lalu. Jadi ketika kita melihat bagaimana pembentukan batuan, kita nggak bisa ngomong dengan sesuatu yang magic gitu ya. Oh, ini batu tiba-tiba ada karena ada apa misalnya ada Titan Iron misalnya. Ada Titan Iron. Ya, itu kita nggak nggak mungkin lah ya gitu kan. Bentar. Nah, next Steno gitu ya, jangan lupa paling basic lah superposisi, peraturan mendata dan lateral continuity. Nah, ini udah paham banget lah ya pas UTS juga gitu. Jadi awalnya batuannya kayak gini, yang bawah itu lebih tua daripada yang atas gitu ya. Horizontal dia batukan terbentuk secara horizontal. Kalau dia udah miring, yang bawahnya belum tentu lebih tua gitu. Itu berarti ada deformasi. Tep, 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 tep. Nah, ini juga ya kalian udah jawab ini ya pas ujian gitu kan. Eh, eh, Nah, ini beberapa prinsip-prinsip ya, cross cutting, inclusion. eh ini intinya gitu ya, ketika kita ada sesuatu yang memotong suatu batuan gitu ya, itu berarti dia lebih mudah. Gitu. Kasarnya ketika kertas robek gitu ya, ya berarti kertasnya udah ada dulu baru dia robek gitu. Ya nggak mungkin robekannya ada dulu, itu mesti kita ngerobek angin. Gitu juga untuk inclusion, bahwa ketika kita punya fragmen batuan, ya berarti dari batuan yang lebih tua gitu, sangat basic sekali. Nah, ini masuk ketidakselarasan, ya. Kita kan selalu berbicara, gitu. Kita kan selalu berbicara bahwa batuan itu akan sesuai dengan pengendapan hukum Steno, gitu ya, prinsip Steno, kecuali ada deformasi. Nah, deformasi ini itu tuh biasanya kita lihat sebagai ketidakselarasan, gitu ya, atau adanya gap waktu. Jadi ketika kita terdeformasi, si batuannya jadi miring, gitu ya, misalnya kayak gini, gitu kan. Berarti kan ada bagian-bagian yang tererosi, kan. Ada bagian-bagian yang tererosi, ada yang hilang, gitu kan, ada adanya hilangnya di atasnya gitu baru terdapat hal yang lain gitu kan. Nah, itu adanya ketidakselarasan, adanya gap waktu. Nah, gap waktu itu misalnya kayak gini kita lihat 100 juta tahun ke 50 juta tahun ya. Nah, kan ada gap waktu yang banyak. Ketika adanya gap, apa nih yang menyebabkan adanya gap waktu tersebut gitu. Ya di lapisan tersebut ternyata ada ini, ada pengangkatan, lalu dia terlipat, lalu dia terkikis, lalu dia turun, lalu dia terendapkan lagi gitu ya. Nah, si proses ini bisa jadi sisanya nunjukin jadi eh, angular unconformity. Bisa juga dia jadi disconformity aja. Bisa juga dia menunjukkan kayak parallel conformity, unconformity. Itu ya kalau dia terangkat. Nah, kalau misalnya udah ini batuan metamorfik kita nyebutnya non-conformity gitu ya. Nah, tapi sebenarnya nggak selalu batuan beku ini adalah batuan yang terbentuk di magma gitu ya. Bisa jadi batuannya ini ada batuan sedimen juga sebelumnya. Gitu.
Jadi dia udah kayak gini, udah terangkat sampai dia akhirnya eh, terangkat terlipat. Nah, pas turun itu terjadi metamorfosa di sana. Karena waktunya sudah sangat lama dan mungkin eh, lingkungannya sudah sangat ekstrim gitu ya, sehingga yang awalnya batuan sedimen jadi batuan metamorf. Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada batuan gitu ya, di sebelum ada gap waktu itu, sebelum dia terendapkan kembali, itu yang akan kita sebut sebagai ketidakselarasan ini gitu ya, jenis-jenisnya gitu. Oh, ternyata sisanya batuannya sekarang jadi miring. Oh, berarti angular unconformity. Tapi saya pengen kalian paham bahwa intinya tuh ada gap waktu tuh. Jadi dia terendapkan kita sampai batuan pasir atas ini baru dang. Nggak terendapkan lagi kenapa? Karena batuannya terangkat, batuannya jadi gunung, terus batuannya tererosi, baru dia turun lagi, baru terendapkan lagi. Dia jadi cekungan lagi. Gitu. Oke, oke, itu masih recap yang simpel lah. Ini sejarah skip aja ya, karena udah tahu lah. Jadi intinya bahwa pengenapan perkembangan stratigrafi ini, sedimentologi itu bukan hal yang ada tiba-tiba, tapi gitu ya. Tapi saya lupa tuh satu hal gitu pas menjelasin sejarah gitu ya. Jadi sebenarnya stratigrafi semakin berkembang karena semakin banyak duitnya gitu. Jadi pada tahun abad 20 kan minyak tuh makin inilah ya, makin bisnis yang sangat 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 gelo lah duitnya gitu ya. Bahkan kan dulu sebelum Apple jadi perusahaan terbesar di bumi gitu ya, kan paling besar itu Exxon Mobil gitu ya, bisnis minyak gitu. Ya kayak iPhone jual HP, makanya eh, makanya makanya teknologi HP jadi makin maju. Ya begitu juga kalau ketika nyari minyak gitu ya, ketika nyari minyak ya teknologinya apa? Teknologi drilling, jelas itu. Tapi yang juga ilmunya juga, konseptualnya juga. Oh, stratigrafi itu sangat berkembang ketika ketika pada abad 20 itu duitnya makin gacor gitu ya. Kalau abad 18 kan orang belum nyari minyak tuh. Ya ngapain belajar stratigrafi lah kasar ya, orang-orang tertentu aja gitu kan. Gitu. Nah, ini baru selanjutnya adalah konsep strata, fasies gitu ya, bahwa intinya kita punya lapisan. Nah, lapisannya itu kita bisa sebut sebagai strata gitu ya. Kita sebut sebagai strata yang dia berlapis di atasnya. Jadi itu kita sebut sebagai uh, basic dari stratigrafi gitu ya, strata. Nah, ini adalah unsur batuan gitu ya. Intinya kita punya lapisan secara litologi gitu ya, uniform unit of litologi, kita sebut sebagai lapisan, sebagai beds gitu ya, sebagai strata. Tapi yang lebih baik adalah kita sebut sebagai facies gitu ya. Jadi facies itu adalah wajah batuan. Dari namanya aja face gitu kan, wajah gitu. Jadi intinya wajah batuan itu kita bisa bedakan dengan wajah batuan yang lain. Gitu. Kalau lithofasies kita bedain wajahnya berdasarkan ciri-ciri litologinya. Kalau biofasies berdasarkan ciri-ciri fosilnya. Nah ini yang saya mau jelaskan tadi gitu ya, Walther's Law yang dijawab oleh Wahyu tadi di awal. Ya. Nah, kita tuh punya endapan pasir, lempung, lalu gamping, gitu ya, di atas kayak gini. Nah, terus ke kanan kayak kiri gini apa gitu ya? Kalian mungkin bingung gitu. Kanan kiri itu apa? Ya. Tapi harusnya udah saya jelasin sih. Tapi eh, itu adalah, oke, sorry. Jadi ketika kita punya Walther's Law, gitu ya, Walther's Law itu apa? Jadi itu tuh menunjukkan apa yang terjadi pada batuan secara vertikal itu juga ada hubungannya secara lateral. Jadi tadi Wahyu kan bilang kan bahwa oh awalnya dia pasir terus jadi lempung terus jadi gamping itu karena ada peningkatan muka air laut gitu. Kenapa gitu ya? Karena pengendapan batuan ini gitu ya adalah endapan batuan yang pada satu waktu gitu ya. Jadi satu waktu yang sama gitu ya.
Jadi ngebayanginnya gini, kita pakai analogi lagi. Kalian kan di Ambon ya. Kalian kan di Ambon. Ambon itu kan punya pantai. Ambon itu punya pantai, ya. Unpati itu saya kurang tahu di mana, tapi harusnya dekat pantai gitu ya. Kasarnya misalnya gini ya. Kita ngebayanginnya gini, Walter Slow itu kita pakai analogi. Kita punya misalnya kita punya Unpati gitu ya. Kita punya Unpati. Nah ini ya kita punya Unpati di sini. Nah, ini ya. Ini Unpati gitu ya, daratan kasarnya. Pada 2026. Itu 2026 aja. Selamat tahun baru guys. Kita punya Unpati, terus kita punya pantai gitu ya. Ini yang aja pantai gitu ya. Saya nggak tahu nama pantai di Ambon. Apa nama pantainya? Nggak ada yang mau jawab. Nah, ini pantai ya. Nah, ini laut gitu kasarnya. Nah, ini saya kasih air laut nih. Saya kasih air laut. Gitu ya. Ini 2026 gitu ya, ngebayanginnya ya. Nah, pantai ini diendapkan batuan pasir gitu ya. Di sini diendapkan nearshore nih, lempung. Lagun ini diendapkan lempung gitu ya, lagun di sini. Lalu kita punya batu gamping nih tumbuh di sini. Wah, saya kurang tahu ya di Ambon ada terumbu karang atau enggak. Ya anggap aja ada ya. Wah, ada terumbu karang. Nah, pada sekarang 2026 itu pengendapannya tuh kayak gini nih, lingkungan pengendapan di Ambon itu. Tapi kita nggak tahu di 2000 misalnya sejuta tahun yang lagi, sejuta 2026, sejuta tahun lagi. Bisa jadi gitu ya, kita ke atas gitu, yang di ini gitu ya, yang Unpati ini sekarang jadi pantai gitu. Yang awalnya di tengah darat misalnya. Karena muka air lautnya naik gitu kan, muka air lautnya naik gitu ya, yang jadinya Unpati jadi pantai gitu. Nah, ketika Unpati jadi pantai, ya, misalnya muka air lautnya naik jadi di sini, gitu ya. Saya gambar lagi daratannya. Nah, kan muka air lautnya jadi di sini gitu. Nah, gitu. Jadi kan muka air lautnya di sini, Unpatinya jadi pantai, ya, Unpatinya jadi pantai gitu ya. Misal Unpati sejuta tahun lagi udah sisa-sisa apa jadi pantai gitu ya. Nah, yang awalnya pantai di atasnya kan jadi apa? Jadi nearshore kan, ya enggak? Yang awalnya lagun, atasnya misalnya lagun gitu ya. Salah gambar saya gak apa-apa. Buat kebayang aja. Yang awalnya lagun, ya, terendapkan batu gamping jadi di sini gitu. Karena kenapa? Karena ininya lebih maju gitu ya. Muka air lautnya naik gitu. Yang awalnya Unpati jadi pantai. Yang awalnya pantai jadi nearshore. Yang nearshore jadi lagun gitu ya. Yang lagun jadi gamping gitu. Itu water law itu seperti itu intinya ya. Jadi intinya sesuatu yang side by side pada awalnya gitu ya. Dan kan karena kita kan ngelihat stratigrafi itu udah sekarang ya, dia udah vertikalnya ya. Nah, tapi pada suatu masa di satu tempat itu side by side-nya itu secara terang. That's why kita makin ke atas, kita punya kita misalnya muka air lautnya makin naik lagi, gitu ya. Unpati ini pada misalnya 2 juta 2026 bisa jadi Unpati ini jadi terumbu karang, gitu ya. Nah, misalnya kita cerita di sini. Nah, kasarnya ini misalnya pantai sekarang. Terus nah, dia jadi terumbu karang. Ini awalnya Unpati di sini nih misalnya. Tidak ada pengendapan apa-apa. Terus dia jadi pantai Unpati itu. Terus dia jadi lagun. Ya. Terus ke atas lagi dia mungkin jadi terumbu karang. Atas laut. Jadi suatu tempat side by side ada hubungannya juga dengan vertikal. Gitu ya. Oke, jelas kan analogi saya kita apa membingungkan analoginya? Laut laut seperti itu. Jadi ketika kita Jelas, melihat Bang. jelas ya. Oke. Jadi kalau saya kasih gambar ini kalian pakai analogi Unpati juga boleh sih ini gitu. Tapi pakai analogi siapa juga nggak apa-apa. Jadi kalau saya kasih gambar ini, Walter Slow jelaskan Walter Slow, kalian harusnya udah bisa jelaskan gitu ya dengan itu. Ya AI juga mungkin analoginya lebih bagus deh sekarang daripada tadi analoginya. Oke, ini juga kebalikannya gitu ya. Kalau misalnya tadi itu muka air lautnya naik, nah ini kalian muka air lautnya turun gitu ya.
Anggap aja misalnya eh, bukan naik nih muka air lautnya gitu. Jadi yang awalnya Unpati itu pinggir pantai gitu ya. Awalnya Unpati itu pinggir pantai, Ambon itu pinggir pantai gitu. Kalau muka air lautnya makin turun, jadi muka air laut turun itu bukan berarti muka air lautnya harus turun ya. Bisa jadi daratannya juga naik. Bisa jadi nanti Ambon jadi gunung. Nah, di 10 juta 2026, 10 juta tahun lagi. Jadi yang awalnya Ambon itu endapan pasir, misalnya endapan pasir, apa namanya, pasir pantai gitu, ya jadi gunung. Jadi nggak ada pengendapan. Jadi yang awalnya lautnya di Ambon, ya jadi laut terumbu karang itu, yang di sekitar Ambon lautnya jadi pantainya malah gitu. Ambonnya jadi gunung, Ambonnya nggak ada pengendapan lagi. Yang mana ya? Itu karena adanya pengangkatan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah itu ada pengendapan lagi, Ambonnya turun lagi, ya itu di situ maka adanya unconformity gitu. Itu ya analoginya ya. Oke, next itu adalah tentang geologic time recapnya ya. Ada geologic time tentang bahwa untuk mengetahui secara kronostratigrafi gitu ya. Tadi kan kita ngomongin lito gitu ya. Kronostratigrafi itu kita bisa eh, analisis secara relatif dan secara absolut, gitu. Secara relatif kita lihat urutan-urutan batuannya. Oke. Nah, tapi kalau secara absolut gitu. Kalau secara absolut itu dari radioaktif gitu ya, secara absolut gitu. Jadi kita, tapi kenapa nggak selalu radioaktif ya Kak? Ya kalau bisa secara relatif, secara konsep yang yang cuman bayar orang aja 50 juta paling, ya ngapain kita harus ngetes secara radioaktif ratusan juta misalnya. Ya back to ekonomi. Tapi dua-duanya ini penting gitu ya. That's why kalau sesuatu udah bisa terjawab secara ini, secara relatif, ya sebenarnya kita nggak perlu absolut. Tapi bisa jadi dua-duanya dipakai juga gitu. Untuk memastikan umur di atasnya itu segitu, ya kita misalnya tes satu aja. Ya di bawahnya, oh umurnya 100 juta, berarti atasnya kurang lebih ya 90, 80 gitu. Oke, itu untuk absolute dan relatif time gitu ya. Jadi bisa kita menentukan waktu secara relatif dan absolut. Nanti ada kemungkinan soal ya, bagaimana menentukan waktu geologi secara absolut dan relatif. Nah, kalau absolut itu ya berdasarkan radioactivity, berdasarkan hal-hal tes lah, kata yang pasti. Nah, kalau relatif dari suksesi kronologi, dari event-event, biostratigrafi, nah itu yang kita pelajari sebenarnya adalah untuk bagaimana kita melihat umur secara relatif. Gitu ya. Nah, kalau misalnya absolute dating, kalau misalnya menentukan umur secara absolut, sebenarnya ini itu lebih ke orang kimia ya, karena kan radioaktif. Ya. Tapi kita harus tahu juga sebenarnya sedikit lah at least ya, bahwa untuk kita dapat menghitung secara absolut gitu ya, itu tidak bisa terutama kita kita ambil batuan, kita langsung oh tahu ini umurnya gitu nggak juga. Untuk batuan itu dapat dijadikan eh, dating yang absolute gitu. Batuan tersebut harus measurable, gitu ya. Harus tahu rate of decay-nya, harus punya appropriate setengahnya, gitu ya. Dan ada koneksi dari event dengan radioisotopnya. Ya mungkin nggak kebayang. Jadi intinya eh, si kita kan ini ya, absolute dating itu kita pakai mineral. Gitu. Nah mineral itu adalah ada half life-nya, gitu ya. Oke, nama game aja half life. Kalian main nggak half life, game half life? Atau kalian masih terlalu muda untuk main half life? Ya, jadi dia ketika kita mineral itu punya half life, ya. Jadi isotop kasarnya dia jadi setengahnya. Nah, ketika kita meneliti uranium 23, kita punya uranium 238 gitu ya. Jadi terus jadi lead 206, itu berarti ketika dia pecah, itu dia menjadi setengah, itu ada 4.500 juta tahun gitu. Misalnya uranium 235 700 juta tahun. Nah, itu kita bisa date ya. Jadi oh dia udah jadi setengah nih. Dia udah jadi setengah, oh berarti dia udah ada misalnya 75.000 tahun gitu. Berarti kalau dia udah half life 3 kali, berarti umurnya segitu ya.
Nah, kenapa ini tua-tua banget half-life-nya gitu kayak rubidium, potasium, uranium gitu ya? Karena memang itu kan isotop berat ya, nuklida berat gitu. Jadi kita lihat half-life-nya itu masih prosesnya. Oh, proses half-life-nya udah segini nih, udah turun 90%, berarti umurnya kira kurang lebih 50 juta, 100 juta. Itu tuh absolut itu. Ya mungkin orang-orang kimia akan lebih ahli lah ngomongin absolute dating. Tapi intinya kita harus tahu lah bagaimana. Nah, kalau relatif dating itu keahlian kita harusnya. Relatif dating itu adalah ya stratigrafi ini, relatif dating. Kita harus tahu bagaimana siapa yang pertama, mana yang terakhir, mana yang ada lebih dulu gitu ya. Nah, dan nggak harus ada umur pastinya. Nah, umur pastinya itu biasanya dari regional, dari absolute study yang udah ada gitu ya. Oke, sebelum masuk ke recap selanjutnya, kita mau bahas proses-proses stratigrafi baru abis ini. Jadi lithobiocrono udah cover lah ya harusnya. Nanti abis ini, nah kita masuk proses dulu. Sebelum itu ada yang mau ditanya dulu, baru terakhir kita bahas korelasi buat ujian kalian. Tapi 2 minggu yang lalu udah sejam sendiri ya kita kita materi itu sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya dulu gitu sebelum proses grafi, berapa proses-proses gitu ya. Jadi kita recap ini namanya recap ya. Jadi kita cepet aja gitu ya. Kita biar kalian nggak lewat. Oh ini itu apa, ini itu apa. Jadi kita ngulang-ngulang lah istilah-istilah yang mungkin kalian udah agak-agak samar terdengar gitu ya. Kita recap dulu. Ini beberapa proses-prosesnya yang akan kita recap satu-satu tuh. Sebelum ini ada yang mau ditanyain dulu. Saya coba. Saya ke saya ke toilet bentar boleh ya? Bentar ya. Saya bentar aja. Jadi kalau ada yang mau nanya, tanya dulu. Sorry banget ini. Saya ke belakang bentar. Tanyain dulu aja sama korelasi juga kalau ada mau ditanya tanyain lagi. Bisa karena es kutub juga, tapi yang sering terjadi adalah karena ini ya Milankovic cycle. Jadi ketika bumi itu ada siklusnya. Ketika bumi itu dekat dengan matahari dan jauh dengan matahari, misalnya, itu akan ada pengaruh ke muka air laut. Jadi kalau makin dia siklus dekat, muka air lautnya naik, ada semakin jauh gitu ya, dia akan muka air lautnya turun. Itu kalau yang absolut. Tetapi gitu ya, tetapi kita juga punya yang relatif. Kenapa ada dua gitu ya? Jadi relatif sea level itu adalah sea level pada cekungan tertentu gitu. Nah, apa yang bisa terjadi di sana?
adalah ketika muka air laut naik, gitu, bisa jadi di tempat tertentu, di cekungan tertentu, muka air lautnya turun. Kenapa? Karena ada ini kenaikan di sana, ada uplift di sana. Ya, seperti saya bilang, Ambon bisa aja jadi gunung. Muka air laut di seluruh bumi itu mungkin naik gitu ya. Mungkin Jakarta tenggelam, tapi Ambon nggak tenggelam gitu ya. Ambon jadi gunung misalnya di masa depan. Nah, that's why ada absolut dan relatif. Secara absolut, wow, seluruh dunia tenggelam misalnya, New York tenggelam, Jakarta tenggelam. Tapi Ambon nggak, Ambon yang awalnya pantai tapi jadi gunung misalnya. Itu misalnya aja ya, jangan 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 bilang Ambon bisa jadi gunung nanti dari saya nanti diinjak-injak saya. Itu analogi aja ya, analogi aja. Jadi secara tektonik ya enggak juga gitu, belum tentu juga Ambon jadi gunung. Jadi analogi aja. Nah, tapi bisa juga hal sebaliknya gitu. Hal sebaliknya bisa juga terjadi ya. Di tempat lain muka air laut turun secara absolut, tapi kok Ambon tenggelam gitu ya. Kenapa? Karena dia mengalami subsidence. Ya. Jadi tanahnya itu turun. Ya bisa jadi karena tektonik. Nah, tapi kalau di Jakarta gitu ya, di Jakarta udah absolut muka air lautnya naik sekarang itu ya kurang lebih walaupun belum banyak. Jakartanya itu subsidence juga gitu ya karena sumber tanahnya diambil sih mostly. Jadi Jakarta itu udah double trouble. Sering juga terjadi seperti itu. Jadi udah muka air lautnya seluruh bumi naik, tanahnya makin turun gitu. Jadi subsidence gitu. Nah, kalau secara geologi subsidence itu bisa terjadi karena pembukaan cekungan gitu ya. Jadi cekungan yang awalnya gunung jadi cekungan bisa juga gitu kan. Gitu juga sebaliknya. Nah, that's why kita kenal dengan istilah transgresi gitu ya. Jadi kita harus paham istilah ini. Transgresi gitu ya. Jadi muka air laut itu naik gitu. Kalau namanya transgresi yang awalnya di sini, present coastline-nya tuh di sini ya misalnya. Nah, kalau 13.000 tahun yang lalu gitu ya, muka air lautnya di sini. Terus sekarang jadi di sini, gitu ya. Tapi rate 2000 tahun ini belum tentu terjadi terus gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu ada ice age gitu ya. Ice age terus muka air lautnya apa esnya cair terus yang awalnya pantai di sini jadi di sini. Itu namanya transgresi. Jadi secara lateral ya kita nyebutin transgresi itu. Jadi awalnya pantainya di sini jadi di sini. Simple. Begitu juga dengan regresi. Nah, kalau ini regresi itu ya. Kalau regresi yang terjadi di sini bukan bisa jadi muka air lautnya emang turun secara absolut gitu ya. Bisa juga nah di sini gitu ya. Awalnya laut terus jadi darat. Kenapa ya? Karena supply sedimennya. Sorry. Karena adanya pengendapan sedimen di sini gitu ya. Tapi regresi juga bisa terjadi karena manusia gitu ya kayak di Dubai gitu kan awalnya laut dibikin pulau gitu kan ya bisa disebut regresi bisa juga enggak sih kalau gitu. Tapi mostly kalau yang regresi itu ini secara lateral yang awalnya laut jadi nggak laut ya gitu. Tuh ya. Nah, kita sudah ngomongin tentang transgresi dan regresi gitu. Nah, tapi transgresi dan regresi itu adalah sesuatu yang terjadi secara lateral. Kalau secara vertikal kita menyebutkan dia adalah progradasi gitu ya. Jadi intinya kalau dia secara apa namanya? Secara lateral dia regresi, secara vertikal dia progradasi. Ya, progradation. Nah, progradation itu dapat terjadi gitu ya. Kenapa? Karena muka air lautnya kalah oleh supply sedimen gitu. Jadi yang awalnya laut kayak tadi gitu ya. Jadi muka air lautnya naiknya cuma berapa misalnya 1 senti, tapi sedimennya banyak banget sehingga akhirnya dia progradational secara vertikal. Begitu juga dengan retrogradational gitu ya. Jadi dia secara vertikal dia retrograde gitu ya. Akomodasinya kalah oleh akomodasinya menang. Jadi laut muka airnya lebih cepat daripada banyaknya supply sedimen. Nah, itu retrogradasi ini kalau secara lateral itu transgresi, secara vertikal retrogradation. Nah, kalau agradasi gitu ya. Nah, agradasi ini jadi supply sedimen dengan akomodasi itu sama aja. Ya, jadi kayak gini. Jadi muka air lautnya naik nih. Tapi supply sedimennya eh, mengikuti kenaikan muka air laut itu, gitu. Jadi dia di situ-situ aja pantainya kasarnya. Di situ-situ aja deltanya.
Gitu. Nah, ini kalau untuk frequent stratigraphy ya, adanya flooding surface dan maximum flooding surface itu. Jadi kita skip dulu aja. Nah, begini juga dengan shallowing upward gitu ya. Jadi pengendapannya itu, shallowing upward ini adalah pengendapan yang awalnya pasir. Oh sorry, kalau ini tuh ini shallowing upward dari tidal flat ya. Ya, shallowing upward ini adalah suatu endapan yang makin ke atas itu makin dangkal gitu ya. Jadi awalnya dia subtidal flat terus jadi supratidal. Nah, kalau dia makin dangkal, dia bisa jadi kayak gini gitu ya, yang awalnya misalnya dia di shoreline, ya subtidal flat, makin dangkalnya dia jadi malah jadi rawa-rawa gitu. Yang awalnya pasir malah jadi shale. Lalu kalau di sebelah kanan gitu ya, yang awalnya offshore mendangkal jadi pantai, jadi pasir gitu. Jadi kalau ada yang bilang shallowing upward atau mendangkal ke atas itu tidak selalu jadi coarsening. Mendangkal nggak selalu yang awalnya shale jadi pasir gitu. Jadi bisa jadi pasir jadi shale gitu. Karena ya tergantung lingkungannya di mana. Gitu juga dengan deepening upward. Ya, oke, ini MFS kita skip aja. Nah, lalu tadi kan saya bilang finding, coarsening gitu ya. Mungkin kalian lupa gitu ya. Jadi finding itu intinya kita punya endapan yang makin ke atas, ukuran butirnya makin halus. Kalau misalnya coarsening, endapan yang makin ke atas, endapan butirannya makin kasar. Ya, itu itu yang finding dan coarsening. Nah, kalau graded bedding itu dalam satu lapisan yang sama gitu. Jadi kalau lapisan yang sama kita punya lapisan yang eh, butirannya makin halus, dia disebut graded bedding normal. Kalau yang ini adalah reverse graded bedding itu kebalikannya. Oke, bedanya finding dengan coarsening tadi adalah ini dalam satu lapisan yang sama, kalau ini dari eh, beberapa tumpukan lapisan yang berbeda gitu ya. Jadi lapisan yang berbeda bisa jadi lingkungan pengendapannya udah mulai beda gitu. Kalau ini kan lingkungan pengendapannya sama. Nah, ini adalah struktur sedimen nih, penciri gitu ya. Nah, begitu juga dengan thickening dan thinning gitu. Kalau thickening dia ke atas makin tebal lapisannya, kalau thinning ke atas makin tipis lapisannya. Ya, ini adalah tugas ya, tugas tugas kalian atau yang tahun kemarin saya lupa. Jadi, nah ini saya pengen nunjukin di sini ya. Oke, jadi ketika kita punya gambar gitu ya, kita punya gambar ini, karena ini adalah matkul stratigrafi, seperti yang saya bilang, saya itu tidak akan iseng menaruh batuan beku lah di bawahnya gitu ya, kemungkinan gitu. Nah, jadi batuan bawahnya ini itu sebenarnya batuan sedimen juga yang udah terdeformasi gitu. Jadi udah termiringkan gitu ya, yang awalnya gini, yang awalnya horizontal terus jadi miring, terus diendapkan lagi lapisan di atasnya gitu ya. Sebenarnya saya pengen nunjukin itu aja jawaban yang benar gitu ya. Nah, kalau misalnya jawaban-jawaban dari kalian atau kakak kelas kalian saya lupa, kayak kalian deh. Kalian pernah saya kasih tugas ini nggak? Kayaknya atau sebelumnya ya. Nah, ini itu biasa saya keluarin juga pas ujian ini. Karena ini tuh sebenarnya gambar ini sering bisa menunjukkan apa kalian menyimak atau enggak dan menunjukkan bahwa kalian mengerti deformasi atau enggak ya. Dan sekali lagi saya tidak akan iseng tiba-tiba masukin batuan beku lah di sini. Tapi Kak, banyak yang masih berjawab yang bawah ini columnar join gitu ya, pendinginan volkanik gitu. Kayak gini. Ini juga dan hampir semuanya sama gitu ya. Satu orang jawab columnar join, semua jawab columnar join gitu ya. Jadi soal ini kemungkinan akan saya keluarin juga pas ujian gitu ya. Gambar lapis sama saja nanti. Nah, ini jawaban yang benar nih. Jadi yang bawahnya mengalami pergerakan tektonik, lipatan, kemiringan, lalu dia, tapi dia lupa nyebut ini berarti apa gitu ya, ada angular unconformity gitu namanya. Terus dia miring, lalu dia diendapkan lagi. Berarti ada apa? Ada gap waktu. Miring ini ada lipatan. Nah, ini jawaban yang bagus nih.
Jawaban yang ya mungkin mengiranya batuan beku gitu. Tapi sekali lagi saya bilang gitu ya, saya nggak akan iseng lah masukin batuan beku. Nah ini jawaban yang bagus nih, ini saya kasih full lah nilainya. Tidak selarasan, nah ini kan bagus full. Tidak selarasannya menginginkan adanya periode erosi atau non deposisi yang signifikan yang diikuti oleh deposisi lapisan baru di atas menemukan erosi tersebut. Ini bagus ini. Saya merahin sampai saking bagusnya gitu. Gak tahu pakai AI atau kayak, tapi kayaknya ini bagus banget walaupun itu jawabannya gitu ya. Nah itu tuh intinya kayak gini. Jadi ketika kalian punya gambar kayak gini, kita kalian di lapangan, kalian tuh bisa, oh batuannya awalnya sedimen kayak gini terendahkan, terus termiringkan, terus gini. Intinya itu dulu yang paling basic gitu loh. Nggak usah sampai harus, apalagi kalian geofisik dan perminyakan kan nggak udah sampai harus, oh batuan ini struktur sedimen ini detail. Ya nanti kalian lupa sendiri karena kalian nggak akan belajar itu lagi kan. Nah intinya saya tuh pengen kalian tuh at least gitu ya. At least tuh paham gitu bahwa oh batuan tuh bentuknya kayak gini secara garis besar dulu. Apalagi sebagai TGF dan TN. Nah, ya. Ini jawaban yang bagus sih. Ini happy saya lihat ada jawaban kayak ini. Nah, ini juga bagus nih. Gambar ini menunjukkan lapisan batuan. Jadi saya keluarin soal ini ya. Udah ada jawabannya nih, mantep banget. Tapi kalau masih ada yang salah di sini, saya salahin semua aja kalian ke jawabannya gitu ya. Nah, ini pokoknya eh bagus ini. Jadi ini kita gambar ini kita bisa cerita banyak. Kita udah mencakup ketidakselarasan, mencakupin tentang pengendapan gitu ya, tentang apa proses pengendapan sedimen, terus juga ada dua lapisan yang berbeda gitu ya. Jadi ini juga ini beberapa jawaban, tiga jawaban yang berbeda ya. Jadi bagus-bagus nih jawabannya. Jadi walaupun walaupun jawabannya bagus-bagus gini gitu ya. Nah ini juga ada yang digambar gitu ya. Ada yang di bawah uncertainty, angular uncertainty. Nah, tapi ini mungkin masih salah ya. Jadi dia menulis yang atas angular, yang bawah uncertainty gitu ya. Bukan uncertainty, tapi unconformity, gitu. Jadi angular dan unconformity itu adalah prosesnya ini. Jadi ketika kita punya unconformity itu garis yang ini ya. Jadi unconformity itu garis yang nah ini. Nah ini benar juga nih jawabannya. Nah garis merah ini nih garis angular unconformity, gitu. Jadi bawahnya itu dia miring, atasnya ada pengendapan yang ini ya lurus, gitu. Ini jawaban yang ini bagus jawabannya tapi nggak digambar gitu ya. Nah, lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, kalau ini ya ini sebenarnya nggak perlu banyak-banyak gitu ya jawabannya. Sebenarnya ini cuma mau nunjukin bahwa lapisan sedimen itu gitu ya bisa menebal gitu gini ke atas. Jadi kalau ini kan kurang lebih dia lapisannya segitu-gitu aja gitu kan ukurannya, tebalnya gitu. Nah, kalau ini lapisan atasnya dia thickening gitu. Jadi seperti yang di kenapa bisa kayak gini gitu ya lapisannya ya itu bisa jadi dia di kayak gini. Nah, dengan pengendapannya ya. Jadi awalnya dia di offshore, makin ke atas, dia makin banyak pengendapan pasirnya sehingga dia makin tebal gitu. Nah, ini gambar ini gitu ya. Yang gambar kayak gini itu nyatanya gitu ya. Kalau di singkapannya bentukannya kayak yang ini. Nah, ini beberapa jawaban gitu ya. Oke, nah baru kita kan belajar ini baru 2 minggu yang lalu kan. Tapi ini kita coba review lagi. Jadi kita punya stratigrafi itu ada lito, bio, dan krono gitu ya. Yang kita pelajari ada banyak lagi sebenarnya setelah selain ini, tapi yang basic kita pelajari adalah tiga ini. Bedanya itu apa? Lito itu dari batuan, bio dari konten fosil, krono dari waktu gitu ya. Nah, kalau lito itu intinya kita membedakan batuan aja gitu ya. Nggak usah detail lagi kan harusnya udah paham lah. Biostratigrafi, nah ini mungkin suka lupa ya, kadang saya juga suka lupa gitu. Jadi kalau di biostratigrafi gitu ya, kita tuh membagi kalau misalnya litostratigrafi tadi itu menggunakan formasi, gitu ya, pembaginya formasi, gitu ya, member, facies, litofacies, grup, gitu-gitu ya, unitnya. Nah kalau biostratigrafi itu biozone. Nah tapi biozone itu bisa beda-beda ngebaginya. Kalau litologi formasi ya gimana ngebedainnya ya berdasarkan ciri-ciri litologi aja kan yang kita pelajarin di sedimentologi kemarin gitu. Sedangkan kalau biostratigrafi ya kita bisa membagi berdasarkan zona yang berbeda-beda. Mau pakai range kah, pakai interval, pakai lineage, pakai assemblage atau abundance. Nah ini apa gitu ya? Bagaimana? Saya udah jelasin di 2 minggu yang lalu.
Kalian baca lagi aja di PPT-nya. Lalu yang terakhir adalah kronostratigrafi gitu ya. Jadi intinya membagi berdasarkan set waktu yang berbeda-beda gitu. Dan ada stratotype gitu ya kalau kalian lupa gitu ya. Stratotype itu adalah sebuah singkapan yang dijadiin basic dalam pembagian chrono geologic time scale. Lalu ada ini ya, kronostratigrafi dan geokronologi. Jadi intinya kronostratigrafi itu adalah batuannya gitu ya. Kronostratigrafi gitu kan. Jadi unitnya kayak gini nyebutnya. Kalau geokronologi itu adalah kayak kita ngebahas ceritanya gitu. Jadi kalau konteks kronostratigrafi, oh batuan ini ada pada stage ini gitu. Tapi kalau kita udah mindsetnya kita udah cerita gitu ya. Oh pada age ini gitu ya, geokronologi pada age ini, pada epoch ini yang GSSP kemarin. Nah ini adalah perbedaan menentukan korelasi dari lito dan krono itu perbedaan. Perbedaan membagi berdasarkan litologi dan kronologi. Oke, mungkin recapnya kita singkat aja gitu ya. Karena sebenarnya harusnya hari ini ujian, tapi karena habis tahun baru tiba-tiba ujian tanpa recap nanti kalian menurut kalian merasa saya terlalu kejam gitu ya. Nah itu untuk recapnya. Jadi kita punya setengah jam lagi ya untuk recap korelasi karena ujian gitu kan. Karena untuk ujian kalian gitu. Nah sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu recap dari recap ini. Oke boleh Wahyu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Eh, Oke. saya bertanya mengenai yang kemarin dijelaskan dan tadi, yang tadi tentang lithostratigrafi, biostratigrafi, dan kronostratigrafi Pak. Pertanyaan saya Pak, bagaimana korelasi antara eh, lithostratigrafi, biostratigrafi itu dapat digunakan untuk menetapkan kerangka waktu relatif suatu cekungan sedimen, Mm-mm. dan tantangan apa yang muncul ketika data ini tidak selaras dengan penanggalan absolut kronostratigrafi. Mungkin itu Pak. Oke. Oke Pak. Banget ya dengarnya di sini dikasih contoh. Jadi gini Pak, kita punya lithostratigrafi dengan kerja. Kita jarang lah ke sikapan. Sikapan itu biasanya ada pas ini aja ya sebagai analog aja. Ketika kita bekerja, ketika kita mengkorelasikan nanti, yang kita korelasi adalah data real di bawah tanahnya gitu ya. Nah, data tersebut yang kita korelasikan adalah data sumur. Nah, data sumur itu bentuknya kayak gini. Ya, kalian harusnya udah ada mungkin belajar gitu ya. Di perminyakan apalagi gitu. Jadi ini adalah yang disebut dengan data well log gitu ya. Nah, data log ini adalah log gamma ray gitu ya. Log gamma ray itu menunjukkan tentang radioactivity. Jadi ketika gamma ray-nya kecil, dia adalah berarti bukan shale gitu. Kenapa? Karena radioactivity itu biasanya ada di lempung. Jadi kalau dia gede, ini yang gede ya. Yang gede itu lempung, yang kecil itu pasir. Nah, itu backgroundnya. Nah, ketika kita melihat data gitu ya, kita kan punya pasir, kita punya shale. Data sumurannya kayak gini, ya. Satu, dua, tiga, empat, kita punya empat sumur. Nah, kita tuh mau mengkorelasikan berdasarkan apa, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan litologi, ya udah kita korelasikan aja pasir yang ini dengan pasir yang ini, dengan pasir yang ini, dan dengan pasir yang ini. Kenapa? Karena dia pasirnya memiliki bentuk yang mirip, gitu ya. Jadi kita korelasikan berdasarkan ininya aja. Gitu. Nah, tapi di sini kan kita tahu, oh dia makin ke kanan makin nipis, pasirnya ini di sini tebel, gitu ya. Nah itu wah itu dan yang lain ya, itu adalah korelasi berdasarkan litologi. Nah, challenge-nya apa? Ketika kita korelasi secara litologi, kita bisa cerita apa di sini? Kita jadi nggak tahu kan perkembangannya batuannya sebenarnya gimana gitu. Karena kita korelasikan sennya aja gitu. Kita korelasikan oh sennya aja kita samain gitu. Nah, bedanya dengan korelasi kronostratigrafi gitu ya. Nah, kenapa saya nggak sebut bio gitu ya? Karena untuk biostratigrafi itu harus ada data sampel eh,
fosilnya gitu ya, harus ada core-nya, SWC-nya. Enggak selalu data sumur itu mengambil data tersebut. Ya mungkin teknik perminyakan lebih tahu lah kenapa nggak diambil gitu ya, karena mahal. Ya mending ambil data kayak gini aja gitu. Ini aja udah mahal gitu. Kalau diambil lagi lebih mahal lagi. Apalagi tempatnya udah pasti ada minyak ya, ngapain dia? Nah, biasanya SPC itu untuk sumber eksplorasi mungkin satu dua sumur aja yang ada datanya. Jadi, biasanya langsung ke chronostratigraphy. Tapi biostratigraphy kalau ada ya sangat powerful, ya. Nah, challenge ya kalau Lito kita nggak tahu nih, sebenarnya pendapatnya gimana. Gitu ya. Kan kita nggak mau korelasikan berdasarkan waktu yang sama. Nah, ketika kita korelasikan berdasarkan waktu yang sama, gitu ya, kenapa dia bisa tahu ini waktunya sama? Mungkin karena ada datingnya secara fosil, gitu ya. Fosil itu relatif juga, atau mungkin ada dating absolut, gitu. Tapi hampir impossible sih menurut saya ada absolute dating di sumuran, gitu ya. Tapi bisa jadi juga, gitu. Nah, kita tahu yang ini umurnya satu dan ini umurnya satu. Nah, baru yang di atasnya dikorelasikan, ya. Nah, ketika kita mengkorelasikan sesuatu yang kayak gini, gitu ya. Jadi satu ini satu waktu yang sama, gitu ya. Ini itu pasir, di sini pasir, pasir di sini shale. Jadi dalam satu waktu yang sama, pasir yang ini bentuknya kayak gini, di paling sumur terakhir pasirnya hilang, gitu ya. Nah, lalu kita korelasikan lagi di atasnya kayak gini ke kanan, gitu. Oh, berarti kalau kelebihannya untuk kronostratigrasi adalah dalam suatu waktu ini kita tahu gitu loh. Jadi ketika kita mengkorelasikan ini waktu yang sama gitu ya, kita tahu bahwa ada apa ini namanya gitu kan, yang awalnya shale, ada progradasi. Jadi kalau kita mau dapat minyak, dapat reservoirnya, ya kita kalau mau lapisannya lebih mudah, kita ke kanan gitu ya. Kalau kita ternyata minyaknya di sini nih, oh ya kita cari di sini berarti kita tembus di sini. Kalau ternyata minyaknya di sini, ya kita makin ke kiri nyari sumurnya gitu kan. Jadi kita tahu dalam satu waktu itu eh, kemana kita harus bergerak gitu. Oh lingkungan kita bisa cerita lebih banyak gitu. Oh ternyata dia progradasi. Ternyata arah lautnya di kanan. Oh, ternyata pasirnya makin ke kanan, makin prograde gitu loh. Dia pas apa lingkungan kalau ini Wahyu mungkin saya nanya dulu. Kalau dia progradasi kayak gini nih, menurut kamu lingkungan apa lautnya turun apa naik gitu secara relatif kayak gini. Kalau secara kronostratigrafi ini, kalau kayak gini nih, nah, kalau yang bawah kita nggak bisa cerita kan kita nggak tahu ini muka air lautnya naik apa turun gitu. Toh kita korelasi secara pasirnya aja yang bentuknya paling mirip gitu kan. Jadi korelasin yang sama aja oh, pantai, 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 pantai gitu. Jadi kita tahu ya sebenarnya ada gunanya juga dua-duanya ada gunanya gitu bukan berarti useless. Salah satu itu useless gitu. Tapi tujuannya berbeda. Jadi kita punya waktu yang sama kita lebih pasti gitu. Oh waktu sini. Jadi kita tahu penginapan ini nanti akan cari di mana gitu. Nah kalau gini kan berarti adanya apa? Progradasi kan regresi kan. Muka air lautnya makin dangkal kan. Ada progradasi. Jadi mungkin makin ke sana dia makin ada pasir juga gitu. Makin ke mana nih ke kanan gitu kan. Nah, itu mungkin jawaban dari saya gitu tentang apa tadi lithostratigraphy bedanya litho dan krono dan absolut gitu ya. Jadi challenge-nya gitu kalau misalnya kita punya ini kita tuh nggak bisa cerita banyak gitu. Kita kita kalau mau nyari mau kemana nih. Tapi kita bisa tahu ketebalan pasirnya di trennya itu oh dia akan makin tebal di sini gitu di kiri gitu ya. Dia cuma lihat ketebalan pasirnya aja. Tapi kalau krono kita bisa tahu, oh dia ternyata basinward ke kanan, ternyata dia apa namanya ada kenaikan muka air laut di sini. Itu bedanya krono dan lito. Gimana? Wahyu? Jelas kah atau ada yang mau ditanya lagi? Gak apa-apa, tanya aja. Ya Pak, dari eh, kesimpulannya itu untuk krono lebih memperjelas unsur urutan waktu sama ada gabungan beberapa litologi yang berbeda ya Pak. Sedangkan lito itu hanya dapat satu kesamaan litologi saja yang bisa nanti dilihat Pak. Nah, kemudian Iya, saya ingin tanya lagi terkait penanggalan umur batuan Pak secara absolut itu apakah eh, datanya itu tidak pernah salah atau eh, ada bisa saja ada misinterpretasi terkait data kan tadi Bapak bilang iya, iya. eh, mengenai
penentuan umur secara absolut itu memerlukan batuan yang radioaktif ya Pak. Mungkin bisa Iya, dijelaskan Pak. Dengan parameternya diukur berdasarkan oke. Jadi saya, perbandingan dengan yang relatif Pak. Terima kasih. oke. Karena tadi kan Pak Jadi, dijelaskan ya, Kak, untuk kita sendiri melakukan pendekatan itu dengan umur relatif melalui prosedur-prosedur yang tadi Pak jelaskan semua. oke, siap. Thanks pertanyaannya. Good ya. Jadi kalau kita itu kan menganalisisnya relatif ya. Secara stratigraphy itu sebenarnya secara umum relatif kan. Nah, tapi kita juga ada yang namanya radiometric dating gitu ya, dating secara absolut gitu. Nah, saya kan udah, sorry, saya udah bilang juga mungkin di awal karena ini sebenarnya absolute dating ini yang lebih ahli itu ranahnya di orang-orang kimia gitu ya. Tapi kita ya tahu lah sedikit. Nah, ya, apakah ada miss gitu ya di situ gitu ya? Apakah ada miss error gitu dalam pembacaannya ya bisa aja gitu. Tapi kemungkinan besarnya kecil gitu ya. Kenapa? Karena intinya ketika kita menganalisis radioaktif dating, kita tuh punya batuan. Nah, batuan itu kan punya apa namanya nuklida gitu kan. Nah, batuan-batuan tersebut gitu ya, nuklidanya kan berbeda-beda. Ada yang karbon, propandium, thorium. Nah, ini itu ya di case timnya gitu ya. Kita lihat half life dari mineral tersebut, apa nuklida tersebut itu beda-beda fungsinya. Nah, jadi kalau misalnya kita apa karena karbon misalnya karbon itu half life-nya cuma 5.000 tahun gitu ya. Jadi kalau dia ada 3 kali half life berarti umur 15.000 tahun doang gitu ya. Nah, half life-nya itu sampai berapa kali gitu saya lupa juga sebenarnya. Tapi intinya nah ini ada ada nih useful dating range gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tujuannya untuk arkeologi misalnya, ya kita radiometric datingnya pakai karbon. Oh, karbonnya udah half life misalnya 2 kali. Oh, berarti umurnya 10.000 tahun kurang lebih. Ya pasti ada galat lah, pasti ada galat lah di sana. Pasti ada kita galat misalnya ada kesimpulannya, oh ini berarti kurang lebih umurnya adalah 10.000 tahun misalnya. Ternyata miss gitu, miss 500 tahun misalnya, ya, it's okay lah. Karena kan kita misalnya untuk arkeologi, tapi kan range umurnya tahu. Nah, kalau misalnya kita untuk melihat koral, umur sedimen bawah laut gitu. Nah, ketika melihat umur sedimen bawah laut gitu ya, kita menggunakan actinium ini gitu, cari batuan yang ada ininya gitu ya, perctinium gitu. Nah, dia udah half life berapa kali di sana. Nah, kita kita tahu kan, oh half life 2 kali, berarti dia umurnya sekitar 75.000 tahun. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi half apa namanya absolute dating itu ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya material yang untuk mengetahui umur yang ini gitu ya, umur yang tua lagi gitu ya, untuk melihat batuannya untuk range 10 sampai lebih dari 10 juta tahun gitu ya. Biasa pakai uranium 238 ya, uranium 238. Nah, kita cari batuan yang ada zirkon, uranium, monazit. Nah, itu kan biasanya di sini apa namanya? Kayak zirkon, span gitu ya. Itu biasanya di mana? Di batuan beku kan biasanya. Jarang kan ada di batuan sedimen gitu. That's why kita seringnya pakai relatif aja gitu kan untuk stratigraphy. Untuk pakai stratigraphy gitu karena ya belum tentu ada materialnya untuk kita bisa analisis half life gitu ya. Nah, tapi kalau ada, misal kita nemu batuan beku, gitu ya, batuan beku kita tahu, oh ini ada zirkonnya misalnya. Nah, ini umurnya berapa sih gitu ya? Karena kan batuan beku kan di stratigrafin hampir nggak bisa kan. Jadi beda-beda fungsinya gitu. Jadi kita kita lihat batuan beku, oh batuan beku ini secara dia di atasnya ada sedimen ini. Secara relatif sedimen di atas itu kalau secara regional, secara ini dia ada di misalnya di Jurassic gitu. Nah, tapi batuan beku di bawahnya kan belum tentu Jurassic juga kan. Karena kan beku ke sedimen ada apa? Non-conformity kan. Nanti kan ada gap waktu ya, bawahnya belum tentu gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa dikorelasiin, ya, kita nggak tahu, oh ini di mana kira-kira itu batuan beku ini gitu. Mungkin mungkin di batuan beku itu ada apa gitu ya, ada emas di sana, jadi kita harus tahu umurnya berapa ininya untuk studi bla 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 gitu ya. Nah,
And then akhirnya kita itu kita cari half life-nya. Oh, ternyata secara half life dia udah mau, kalau ini ya, kalau misalnya apa namanya, uranium 238 itu kan half life-nya 4,5 billion years gitu ya, 4.500 million gitu kan, berarti kan ya 4,5 billion, 4,5 miliar tahun. Itu kan umur bumi ya. Nah, jadi kita lihat berarti dia tuh udah proses half life berapa persen gitu, berapa banyak yang hampir half life. Dia ternyata dia udah 10% mau half life 10% half life-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya detail half life-nya gimana, analisis nukleidanya gimana, saya jujur saya tidak tahu gitu ya, karena itu orang kimia ya biasanya. Tapi secara prinsip ya kayak gitu, 10% misalnya. Berarti kan kalau half life-nya 4,5 billion, 10%-nya berapa? 450 juta tahun gitu misalnya. Oh, ternyata batu ini udah hampir half life 10% gitu. Wow, ternyata dia umurnya udah 450 juta tahun gitu. Tapi batu apa 450 juta tahun? Kan ya itu batu-batu yang ada di luar negeri sana gitu ya. Kalau di Indonesia paling batuannya 60 juta tahun paling tua, 80 juta. Ya mungkin di Papua ada lah, karena Papua bekas benua Australia kan. Jadi kayak oh ada juga yang umurnya segitu. Umurnya segituan. Nah, itu paling Wahyu. Jadi material-material itu ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi kalau misal kita mau ngitung half life absolute gitu ya di suatu tempat gitu ya, kita harus punya material ini dulu gitu. Oh, ternyata deep sea sedimen kita ambil misalnya, oh benar segini gitu. Ya mungkin detailnya di YouTube juga ada sih, mungkin yang lebih bagus gitu ya. Tapi itu makanya nggak selalu dipakai karena pertama mahal ya, pertama mahal. Dan untuk apa namanya, untuk stratigrafi ya batuan sedimen ya belum tentu ada ini kan, belum tentu ada mineral ini gitu ya. Kalaupun ada akan susah misainya ya, dan mahal gitu ya. Dan kalau bisa dikorelasikan secara relatif yang jauh lebih murah dan lebih tidak ribet gitu ya nyari batuannya, ya relatif aja gitu. That's why kita belajar stratigrafi gitu. Dan untuk mengambil material ini ya kita misalnya minyak gitu ya di migas kan kita ngambil welok gitu. Ya welok itu biasanya nggak sampai nembus batuan ini gitu, nggak sampai nembus basement karena basement itu keras gitu kan dan dalam gitu. Makin sumber nembus itu ya mahal lagi gitu. Jadi ada beberapa faktor gitu ya, faktor memang dari material yang belum tentu ada gitu ya, dan faktor mahal juga, dan faktor ya kenapa nggak pakai relatif aja kalau bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin Wahyu untuk absolute dating gitu ya. Kalau untuk detail-detailnya banget, kalau kamu penasaran bagaimana dia pecahnya, lalu dia umurnya dipakai apa aja, jadi contohnya bagaimana ya, itu ranahnya orang-orang chemistry gitu ya. Jadi saya kurang berani juga apa sok-sok detail Oh, di sini. Lalu iya. eh dan kemungkinan ya ditanyanya kita nggak akan bakal bahas banyak lah di sini. Kita paling fokus di relatif. Tapi di YouTube harusnya banyak sih ini bagaimana misalnya video bagaimana isotopinnya gitu, ngitungnya gimana, contohnya di batuan apa gitu ya. Dan sering di arkeologi sih biasanya absolute dating itu kan. Jadi kita punya misalnya pemukiman purba gitu ya. Kita nggak tahu umurnya berapa gitu, mau masa kita mau stratigrafiin gitu ya, nggak mungkin kan. Manusia purba apa yang mau distratigrafiin, kita nemu misalnya eh, kayu bekas rumah mereka misalnya kita, atau apanya gitu ya, kayunya biasanya gitu, kayu perumahannya bekas mereka pakai meja misalnya, kita cek half life-nya, karbonnya udah berapa kali half life misalnya. Oh ternyata baru sekali nih, sekali berapa persen. Oh berarti umurnya 7.000 tahun. Kalau yang di karbon harusnya nggak terlalu mahal ya. Kalau yang uranium itu agak-agak. Jadi radioaktif itu bukan berarti ngebayanginnya radioaktif kayak nuklir ya. Nggak harus uranium murni gitu. Jadi karena di shell pun, di lempung pun ada radioaktif gitu ya. Ya kayak gamma ray itu kan membaca radioactivity dari shell gitu kan. Nah, tapi bukan berarti radioaktif yang bunuh kita juga gitu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Wahyu. Kalau kurang
Apakah Ya udah Pak, baik. cukup Terima ini? kasih Pak. Mungkin saya Oke. eh, mau ini dulu Pak. Apakah mungkin sebenarnya, mohon maaf Pak, Iya, mohon izin juga. Apakah Pak bisa men-share PPT stratigrafi yang dari awal materi stratigrafi untuk bahan belajar kita Pak oh di buka, grup Pak. Sebelumnya mohon maaf. oke, oke. Bukannya udah saya share ya dulu sebelum UTS yang awal. Harusnya Oh, udah semua iya sih Pak. itu, harusnya ya, Oh, baik Pak. atau Baik. belum ya. Nanti saya resign deh, saya resign ke Joe gitu ya. Kalau saya Iya, share iya di Pak. grup tuh saya kayak kurang enak aja gitu loh, kayak buktinya jelas banget Iya, saya share itu kan. Ya, iya Pak. ya, Nanti oke, di oke. WA saja Pak. Baik Pak, Nanti di terima WA kasih atas penjelasan. saya WA Joe atau ya saya WA Joe aja. Nanti biar Joe aja yang distribusiin di grup itu ya buat belajar. Oke, saya Baik harap Pak, sih terima dari kasih Pak. UTS kalian sih udah bagus ya, cuman ya paling paling UTS-nya bagus sih, cuman ya tugas aja kalian tuh masih suka. Ya wajar lah ya, saya juga dulu pas kuliah kadang tugas nggak sempat ngerjain nyontek juga sih. Tapi ya itu asal ujiannya bagus sih saya saya sih ya jangan sampai nyontek juga lah tugasnya karena buat ini ya, buat buat kalian karena ujian itu susah nyonteknya gitu. Jadi kalian harus ngerti juga gitu sih. Tapi pas UTS sih bagus-bagus ya. Saya anggapnya ngerti gitu. Nah, tapi pas korelasi itu sih sebenarnya challenge kalian karena saya masih sering nemu korelasinya tuh masih jelek gitu. Kayak yang tadi gitu kan, udah ujian masih jawabnya kolumnar join gitu. Sayang banget gitu kan nilainya. Ya walaupun masih tetap tinggi juga sih nilai B A B gitu kan. Tapi ya A minus ya kalian nggak ada A B ya. Ya minus B minus atau B plus ya tinggi juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian jawabnya nggak kolumnar join dengan stratigrasi mungkin dapat A gitu, dapat A plus maybe. Oke, kita bahas korelasi dikit ya. Korelasi. Kita udah bahas sih sebenarnya 2 minggu yang lalu. Kita revise. Kita ini aja sih, apa namanya? Kita recap lagi dikit. Sama ini ada yang mau nanya tugas kalian nggak? Ada yang mau nanya gitu dari tugas kalian gitu? Ada yang bingung nggak dari yang kalian kerjakan kemarin gitu ya? Dari ini misalnya. Ada yang bingung nggak gimana korelasinya gitu? Jadi korelasi ya udah dijelasin ya. Simple sih harusnya kalian udah paham. Ini ya sambil nunggu kalian nanya, mungkin saya bikin G-form ya, bikin G-form untuk ngumpulin tugas korelasi kalian. Saya pengen lihat gitu, gimana kalian ngerjain korelasi. Harusnya sudah benar semua ya. Coba saya share dulu linknya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari tugas kalian? Kurang lebih nanti ujiannya kayak gitu, tapi mungkin ada satu dua pertanyaan ya dari korelasi tersebut yang kalian bisa ceritakan gitu. Jadi kayak basin wordnya di mana, landwordnya di sorry, landwordnya di mana misalnya. Kayak tadi gitu kita tahu perkembangannya gimana prosesnya gitu kurang lebih. Oke, saya silakan kalian ngirim dulu. Jadi ini sesi 10 menit terakhir, 15 menit terakhir. Harusnya recapnya udah ya. Jadi materinya udah saya jelas ulang semua. PPT nanti saya kirim langsung. Tapi ini kesempatan kalian ya. Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Gimana ininya itu?
jelas Pak. Oke, jelas ya. Saya coba tugas korelasi. Saya coba bikin JSON dulu biar kalian kalian kumpul dulu ya. Saya pengen lihat dikit. Buat teknis ujiannya kalian mau nanya kah atau bagaimana? Jadi intinya ujiannya nanti offline gitu di kelas gitu. Aman ya? Pada udah dibalik semua kan? Udah atau masih ada yang liburan gitu? Gak tahu sih. Tapi harusnya ya saya makanya saya mau nanya dulu udah pada balik kan harusnya. Ya? Karena kita butuh korelasinya offline ya karena susah kalau online kalian di PPT nanti ngegarisinnya riweuh tes korelasi. Jadi kalian siapin pensil warna dua, bebas mau spidol kayak mau pensil warna, yang penting kan dua-dua warna dan kalian bisa gambar korelasi. Jadi jangan sampai. Saya tuh cuma pengen kalian paham lah korelasi. Tugas korelasi ini nama korelasi. Nama korelasi. Nama file nim dulu ya biasa ya nim nama ya. Itu linknya saya kirim di Zoom ya, sama di WA deh sekalian. Mana grupnya? Stratigrafi. Nah ini link tugas korelasi. Nah, tolong kumpul dulu ya. Kumpul dulu. Kita kasih sesi tanya jawab dikit nih. Saya buka nih kalau ada yang mau nanya bingung korelasi gimana. Nih kalau ini nih, ini kan ada apa nih? Unconformity kan jelas nih. Satu ini unconformity. Jadi waktu satu itu unconformity. Jadi ini nih kode-kode yang kayak gini ini batuan beku ya. Ini batuan beku metamorf kalau nggak salah. Ini bukan beku kalau ini napal, napal kayaknya. Kalau ini beku nih kayak gini. Ya kode-kodenya nanti saya jelaskan lagi lah di ini. Oh ini beku, atasnya sedimen semua. Jadi kalau ada kayak gini dia ada unconformity. Tolong kumpul dulu ya sebelum kita tutup kuliahnya. Jadi saya bisa langsung koreksi. Oke, ada yang mau ngumpul dulu? Saya pengen lihat random sampling aja 10 orang itu 15. Apa yang perlu di ini? Nah, ini udah ada yang 5 orang yang kirim ya. Saya cek kira-kira salahnya di mana. Nggak salah, saya yakin nggak salah. Sih, paling cuman miss-miss sedikit aja. Oke, ya, bentar. Nge-lag kayaknya.
Wih, buka ya. Tuh kan, saya sampai kelempar nih dari Zoom. Pas banget kosan, itu wifi-nya. Oke, kita lihat time satu non-conformity, dua, time dua, time tiga, time empat. Oke, hmm, oke itu time enam, time batuan. Oke, saya coba screenshot ya. Saya coba ini mungkin salahnya di mana mungkin ya. Ini saya nggak ada kasih nama ya. Biar ini. Nah, oke. Nah, misal kayak gini nih. Jadi kan kita punya korelasi batuan gitu ya, yang merah ya. Kalau dia merah batuan, yang biru itu time gitu ya. Nah, salahnya adalah time-nya itu kalau di sini gitu ya, time-nya nggak selalu lurus. Jadi time-nya itu adalah yang empat ini loh. Jadi empat itu korelasi time-nya gitu ya. Korelasi time-nya itu adalah yang empat ini Izin gitu. Yang slide, Pak. apa? Oh belum ya? Slide-nya belum kelihatan. Oh iya iya iya. Sorry sorry sorry. Oke oke oke. Oke, wes. Negara kelempar, saya lupa. Nah, ini kalau beliau ini yang merah itu kan korelasi lito ya. Litonya udah bagus banget gitu ya. Ada jelasin non conformity juga udah bagus banget. Litonya saya udah nggak ada masalah gitu ya. Ini juga ada disconformity disconformity-nya kurang tepat ya, kurang disconformity harusnya yang di atasnya ini nih yang ada erosi. Tapi secara umum, secara litostratigrafi gitu ya, itu bagus banget gitu ya. Udah bisa dikasih 95 gitu bisa bahkan. Udah bagus banget. Nah, cuman di time-nya dia agak salah. Kenapa? Karena di sini time itu ya ini kan ada notes ya. 1 sampai 7 yang enggak Romawi, yang alfabet gitu ya. Itu time interval gitu ya. Meanwhile kalau yang ini gitu ya, yang apa namanya? Yang 5 6 7 itu kan litologi gitu ya. 6 ini litologi, yang Romawi ini litologi gitu. Litologi. Jadi yang Romawi litologi, yang alfabet itu time. Nah, jadi time-nya tuh nggak selalu lurus gini.
Ya mungkin karena tadi contohnya di PPT itu tanya lurus gitu ya. Ya oke gitu. Tapi di sini enggak gitu ya. Eh, mungkin mungkin saya miss juga gitu pas ngasih arahan gitu ya. Tapi sebenarnya sering terjadi kayak gini gitu. Sebenarnya oke-oke aja kalau misalnya memang ternyata di Petrel misalnya di aplikasi kita bisa lurusin timenya gitu. Tapi kalau di soal ini gitu ya. Jadi untuk korelasi time itu korelasiin yang alfabet gitu. Jadi dua ini dengan dua yang ini dengan dua yang ini. Ini bener nih yang di sini lurus kan. Nah tapi di sini tiganya udah mulai ini nih agak naik gitu. Jadi di dalam waktu tersebut ada kayak penebalan gitu di eh, sumur A gitu. Nah kalau begitu juga di 4 gitu ya. Nah sudah mulai agak miring gitu ya waktunya gitu. 6 juga gitu ke atas gitu. Jadi korelasi waktunya 7 gitu ya. 7 kan nggak ada di sini udah erosi gitu kan waktu 7 gitu. Tuh. Jadi udah secara timenya masih kurang tepat ya. Tapi kalau untuk tugas ini saya kasih nilai gede semua kok asal ngumpul aman. Tenang aja. Pas ujiannya aja ini sebenarnya biar kalian ngerti aja tenang aja. Terus satu lagi coba saya kasih contoh yang ini korelasi itu yang yang satunya ini mungkin yang siap yang ini yang satu lagi ya. Ini bagus juga gitu ya. Tapi jangan lupa kita tuh nanti korelasinya dua gitu ya. Pas ujian tuh dua. Jadi ada korelasi itu, korelasi yang time dan korelasi yang waktu gitu. Nah, secara penyampaian gitu ya, yang saya share sekarang ini udah bagus banget. Jadi ada jelasin non conformity, udah jelasin time yang berapa, litologinya juga apa. Mungkin kalau kalau lebih baik lagi nih litologi ini gitu ya. Mungkin lebih bagus lagi. Ini udah bagus banget gitu. Secara penyampaian juga dia clean gitu ya. Nah, diusahain kayak gini nih. Penyampaiannya, tapi untuk kontennya ah, jangan gini. Nah, ini next gitu ya. Ini litologinya udah bagus gitu ya, udah bagus juga udah kayak yang tadi. Tapi ini kurang jelasin ini nggak ada non conformity, nggak ada ini bagus nih ada kalau yang ini nggak ada jelasin gitu oh ada conformity kah di sini conformity kah ada disconformity di sini gitu ya. Nah, ini kurangnya eh, ini timenya malah nggak dikorelasin sama sekali. Jangan jangan sampai pas ujian dua-duanya dikorelasiin ya, jangan lupa gitu. Kalau buat apa? Buat ujian gitu. Jadi dua yang satu garis yang lito, satu garis time. Nah, untuk garis lito, contoh dari teman kamu satu tadi yang ada nulisin disconformity, non-conformity itu udah bagus banget gitu. Tinggal time-nya aja tuh lebih bener dikit dimiringin, dikorelasiin berdasarkan apa? Angka-angka tadi gitu ya, angka-angka yang abjad. Itu udah saya bisa kasih perfect tuh ujiannya. Udah dapat 50 di tangan tuh di ujian gitu. Bagus, udah 50 di tangan tinggal yang esainya aja. Nah, ini juga masih saya lihat ada yang nggak korelasi in time, itu saya skip aja. Ada lagi nggak yang korelasiin. Oh iya, mostly masih korelasiin litologi ya. Malah ternyata tadi yang korelasiin time tuh satu doang. Oh iya, ini juga litologi doang. Ada nggak yang ada dua? Hmm, ini juga bagus, tapi litologi doang. Nah, saya lihat lagi. Kita lihat dulu ada nggak yang ini udah hampir ngumpul semua nih, 30 udah ada. Time. Korelasi. Ini lito doang. Nah, ini ada time doang ini ya. Ini ada yang korelasinya time doang gitu. Jadi mungkin saya akses gitu ya. Jadi mungkin nanti diingat ya pas ujian. Nanti saya
Mungkin saya zoom bentar gitu sebelumnya atau saya kasih aturan di WA dulu yang lebih 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 firm gitu ya. Jadi ini mungkin kemarin karena mau liburan juga, ini ada kemis lah dari saya sendiri aturannya. Oke. Nah, ini next. Kalau tadi kan litologi doang ya. Ini kan masih bagus nih litologi doang walaupun litologi doang. Nah, kalau ini time doang dan nggak bagus gitu. Jadi kalau korelasi jangan jangan kayak ada ini ya, jangan kayak ada lipatan gitu. Jadi ya usahain lurus lah gitu loh garisnya gitu. Kayak gini nih bagus nih gitu loh. Tapi ini time-nya aja sih masih kurang. Nah, ini kalau ini korelasi time-nya aja gitu ya. Litologinya nggak ada. Jadi ada dua nanti. Makanya nanti perlu bawa dua warna yang berbeda ya. Jadi satu litologi, satu krono, satu time, satu batuan. Dan kecil lagi yang salah-salahnya cukup menonjol gitu ya, biar 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 gitu. Biar kalian tidak melakukan hal yang sama. Oke, ini ada yang masih kosongan ya, belum garisnya hilang. Saya nggak tahu kenapa garisnya bisa hilang gitu ya. Mungkin salah metode pengumpulan gitu ya. Jadi kalau bisa kumpulin PDF aja gitu ya, biar biar nggak hilang. Oke, Wahyu ada yang mau ditanya lagi? Baik Pak, saya mau bertanya mengenai yang korelasi yang waktu yang tadi Pak. Apakah untuk garis Hmm? yang ditarik itu, garis korelasinya itu meliuk-liuk atau dipertegas gitu Pak? Terima kasih Pak. Oh, dipertegas Karena saja. takutnya nanti Mas. Oh iya Pak, baik Pak. Dipertegas kayak kayak yang korelasi Lito ini aja. Udah bagus kok Lito ini, tapi korelasinya time gitu ya. Jadi ada dua, misal misal ya. Aduh saya sih sayangnya ada iPad, jadi bisa dilurusin gitu. Nah jadi kasar misal saya kalau mau korelasiin time 3 gitu ya. Kalau bisa tuh ya lurus gini. Ya ini anggap aja lurus ya. Gimana sih biar lurus? Nah, saya coba ini deh share screen pakai PPT itu. Nah, misal ya, saya kerjain di sini ya. Kerjain di sini. Misal saya mau korelasi time yang 3 gitu ya. Nah, 3 misalnya time 3 ya kurang lebih gini lah. Ini agak miring dikit. Berarti kan ada dua garis lah kalau ini gitu. Ya, oh jangan pakai freehand aja berarti. Misal mana freehand nah ini? Eh, curve ya curve aja lah. Misal 3 gini ya, tak. Nah, gini. Kelihatan nggak? Saya kasih warna biru gitu. Nah, time-nya gini. Misal yang 3 ya. Nah, yang 4 misal Belum muncul Pak. Pak, mohon maaf belum muncul Pak. belum muncul ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu kalau time yang 3 gitu ya. Saya misal time yang 4 nih. Ya kan 4 gitu ya. Nah, ke sini kan. Nah, kan ini bisa bisa satu garis aja nih time. Oh, dari dua nih. Time misalnya 4 set, agak miring dikit ini. Nah, itu time 4 gitu misalnya. Time 5 misalnya bisa di copy nggak kalau sama gitu. Oh, enggak ternyata. Jadi edit shape mungkin ya itu gitulah. Nah, time 5 tuh di sini gitu. Nah, ini ya. Itu juga time 2 time 1 gitu. Nah, yang ini tuh udah bagus banget sebenarnya. Cuman kalau time-nya ini tuh kayak gini, nah itu udah perfect itu. Nah, udah ada jelasin ada non conformity, ada disconformity, garisnya juga bagus lurus gitu ya.
Ini juga udah bagus kok yang saya gambarin ini tuh. Itu udah bagus juga gitu ya. Cuman ya kurang garis time aja nih. Kayak gini nih garisnya ya. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, udah jam 5 nih kalian. Nanti kalau ada yang bingung, tanya-tanya aja ya di WA itu. Nah, ini jadi contohnya mostly 90% dari kalian udah benar, cuman Lito doang. Saya kira udah pada bikin time semua gitu. Nah, ini benar gitu ya. Cuman time-nya juga masih sama. Nah, kalau ini time doang, tapi ya mungkin garisnya kurang itu ya, kurang rapi gitu. Jangan gitu nanti pas ujian ya, maksudnya kalau bisa pakai penggaris gitu, pakai KTP kayak pakai apa kayak mistar gitu. Penggaris kok mistar. Penggaris pakai apa gitu ya, kalau bisa. Oke, jadi itu untuk uh, kita udah recap banyak banget gitu ya. Mungkin banyak juga kalian udah ngantuk juga gitu ya, mungkin sore apalagi sore. Nah, tapi pesan saya ini aja nggak akan iseng lah nulis batuan beku. Jadi kalau saya ngasih gambar ya jangan jawab pakai batuan beku batuan metamorf dulu. Kecuali bahas unconformity ya. Kecuali bahas unconformity. Terus ujiannya mostly nilainya akan gede di korelasi ini 50 ya saya ambil. Jadi usahakan kayak gini hasilnya kurang lebih kita terusin aja atas bawah. Dan jangan lupa ceritain juga ya. Jadi korelasinya nggak cuma korelasi aja, ada sedikit ceritanya gitu. Dan esainya dari awal materi, tapi nggak akan sesusah itu kok untuk esai. Jadi akan ada dua sesi, mungkin 30 menit yang awal, baru korelasi selanjutnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kita udah jam 5, selamat. Ada yang mau ditanya lagi? Sorry, sorry. Jelas Pak. Oke, jelas ya. Yang lain di ini ya, diingat ya. Yang lain diingat gitu. Ya mungkin kalau ada yang lagi berhalangan ya diingetin aja bahwa nanti buat korelasi gini belajar bareng juga oke lah gitu. Saya juga dulu sering belajar bareng sama temen saya dulu pas kuliah. Cewek sih, cuman udah nggak lagi bareng. Ya gitulah pokoknya. Ya, jadi eh begitu seperti itu gitu ya. Jadikan kesempatan ini untuk belajar gitu ya. Karena kalian TGF dan TPM, jadi mungkin kayak 1-2 bulan lagi mungkin majority udah lupa gitu ya. Tapi saya pengen kalian ingat bahwa oh kayak gini nih pembentukan batuan pembentukan batuan. Kalian tuh udah pede gitu. Oh ada ada korelasi tuh kayak gini. Walaupun nanti orang geologi, bahkan kalau ternyata kalian lebih jago korelasi dari orang geologi gitu kan, bangga pasti kalian narsisistis dalam diri kalian itu pasti akan sangat bangga gitu. Oke gitu ya. Jadi itu aja. Ujiannya nggak akan yang susah-susah banget, tapi evaluatif banget gitu ya. Kalian apa yang sudah kalian pelajari, yang kalian sudah pahami juga gitu itu yang akan keluar. Untuk recapnya sudah saya recap semua hampir. PPT nanti akan saya share semuanya. Korelasi tugas kemarin udah bagus, cuman ya masih kurang time gitu ya. Jadi tolong pelajari aja di sana. Litonya udah bagus, tinggal time-nya aja. And then selamat ujian semuanya dan selamat tahun baru. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.